Assalamualaikum sobat Travel saya zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah. Kali ini bismillah Al-Fakir akan berbagi bagaimana kisah perjalanan Al-Fakir saat mendatangi tempat yang semoga berkah. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Saat itu sudah hampir menjelang maghrib. Saya mengejar agar bisa maghrib di tempat acara. Namun sepertinya saya akan maghrib di Madane atau di Pusuk, wallahu alam. Jadi saya agak ngebut. Ya, setelah sholat maghrib berjamaah di masjid sekitar Pusuk, saya beristirahat sejenak sambil menikmati sebotol tuak manis dan jajan-jajanan ringan sambil pulihkan tenaga, melanjutkan perjalanan ke Tanjung. Alhamdulillah sampailah saya di majelis penggugur dosa. Maka orang tadi bergegas untuk bangun, mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya dan menangis merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk ampunan dirinya, berdoa untuk ampunan kerabatnya, berdoa untuk ampunan keluarganya. Nah, ini orang yang pertama yang dikatakan seberuntung-beruntungnya orang pada waktu itu. Jadi selama 3 hari 3 malam itu dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada matahari yang muncul, tidak ada cahaya yang terbit. Maka ketika dia bangun seperti tadi, dia bergegas untuk mengambil air wudhu, melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya, berdoa, menangis, minta ampun, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang pertama ini adalah seberuntung-beruntungnya orang. Kemudian golongan orang yang kedua dikatakan serugi-ruginya orang pada waktu itu adalah ketika dia bangun pada waktu malam, merasakan keadaan masih dalam keadaan sangat gelap gulita, masih nyaman dipakai untuk tidur, berada di atas sprimet ataupun kasur, di atas bantal dalam keadaan peluk guling, berselimut. Maka dia kembali untuk tidur. Padahal dia sudah bangun, tetapi karena melihat masih gelap, maka dia tidur lagi. Jadi keadaan gelap tadi digunakan dia untuk tidur kembali, mengikuti hawa nafsunya. Maka dikatakan orang tersebut adalah serugi-ruginya orang pada waktu itu. Kenapa dikatakan golongan yang pertama seberuntungnya orang? Kenapa dikatakan golongan yang kedua adalah serugi-ruginya orang? Maka ketika telah terjadi peristiwa tersebut 3 hari 3 malam, maka tiba-tiba muncullah terang, muncullah cahaya, akan tetapi dari arah yang berbeda. Kalau biasa kita lihat matahari terbit dari timur tenggelam di barat, maka dalam peristiwa tersebut setelah 3 hari 3 malam, maka matahari muncul, akan tetapi bukan dari arah timur, melainkan dari arah barat. Inilah peristiwa yang sangat besar yang akan terjadi pada suatu hari. Maka kesiapan kita apa? Yaitu untuk persiapan amal dikala ketika kita akan mendapatkan hari tersebut. Maka bagaimana kok kita ini gampang untuk melaksanakan amal? Pasti akan banyak pertanyaan. Setiap hari beramal, maka sulit untuk beramal setiap hari. Ada kalanya kita ketika waktu kita jos, kita datang, kita beramal, kita bangun ke malam, kita doa, khusyuk, menangis, sholat sebanyak-banyaknya. Ini ketika kita lagi waktu semangat. Maka ada kalanya ketika lagi waktu tidak semangat, bangun tengah malam, enaknya pakai selimut, enaknya tidur di atas kasur, tidur lagi. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat itu, jadi ada sa'ah wa sa'ah, yaitu waktu. Memang ada waktunya kita itu lagi ngejos, ada waktunya kita itu lagi semangat untuk beramal agama. Maka seperti orang ketika mendengarkan bayan, ketika mendengarkan fadilah begini, maka dikerjakan dengan semangat. Tetapi setelah keluar dari majelis bayan, maka akan
akan hilang kembali daripada semangat-semangatnya tadi. Jadi ada waktunya kita untuk semangat, ada waktunya ketika kita dalam keadaan kurang bersemangat. Lah caranya bagaimana ketika kita biar setiap hari, setiap keadaan itu terus bersemangat dalam amal. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di awal tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwasanya malaikat akan turun tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun seraya mengatakan kepada hamba-hambanya Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau khawatir, jangan kau takut. Kenapa? Karena malaikat turun membawakan kabar apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat tadi datang kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan takut, jangan khawatir, bahwasanya ada kabar gembira yang didatangkan kepadamu, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kalau dalam ayat tersebut innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang dia mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Setiap sholat 5 waktu kita pasti mengingat Allah, maka ada kata rabbunallah, Tuhanku Allah. Jadi mengatakan rabbunallah itu meyakini bahwasanya memang Allah, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan aku, yang menciptakan keluargaku, menciptakan kerabat, menciptakan bumi ini, menciptakan langit, pencipta alam semesta. Ini kalau tidak dengan kata istiqomah, maka tidak akan dapat daripada ganjarannya tatanazzalu alaihimul malaikah tadi. Jadi syaratnya orang itu tidak dihampiri oleh para malaikat untuk mendapatkan kabar berupa surga, yaitu innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Harus ada istiqomah. Lah istiqomah ini yang berat hadirin. Maka bagaimana caranya biar kita bisa amal istiqomah? Di antaranya kata Rasulullah SAW, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Intinya orang itu kalau mau sukses menuju surganya Allah, tinggal melangkahkan kedua kakinya. Sebagaimana dalam sabdanya Nabi tadi, al-kaisu mandana nafsahu. Orang pintar itu orang yang mampu untuk menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Orang kalau hawa nafsunya telah ditundukkan, maka otomatis amalnya akan bertambah dan istiqomah untuk persiapan setelah kematiannya. Maka kata orang, untuk melangkah kesuksesan menuju surganya Allah gampang, tinggal melangkah 2 kaki. Kaki kiri kita langkahkan pertama untuk menundukkan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu telah tunduk, maka langkahkan kaki kanan Anda untuk menuju kesuksesan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang hadirin. Mau masuk surga, mau menuju kesuksesan, tinggal 2 kaki kita langkahkan. Kaki kiri injak hawa nafsu, kaki kanan maju melangkah menuju kesuksesan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang dapat menundukkan hawa nafsu dan juga persiapan amal untuk setelah kematian kita. Jadi kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang menyayangi yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Saking tingginya sifat ar-Rahmannya Allah itu dikatakan seorang hamba itu tidak bisa masuk surga karena sebab amal dia. Walaupun hidupnya beratus-ratus tahun, itu tidak bisa menimbang daripada amal tersebut untuk masuk menuju pintu surganya Allah. Maka ada cerita Israiliyat dikatakan bahwasanya ada seorang ulama yang dia ini telah hidup ratusan tahun, 300 bahkan sampai 400 tahun. Ini cerita Israiliyat. Nah, maka ketika sudah wafat, ada seorang memimpikan ulama tersebut ditimbang amalnya, langsung dimasukkan ke dalam surga sama Allah, langsung masuk ke dalam surga ulama tersebut. Maka ketika dimasukkan ke dalam surga, ulama tadi meminta kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah
saya ingin masuk surga dengan amal saya ratusan tahun tersebut. Tidak ada dosa, tapi amal aja berjalan 400 tahun. Ini amal 400 tahun aja. Maka sama malaikat Jibril disampaikan kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk ditimbang. Ketika ditimbang amal dia 400 tahun tadi untuk menuju surganya Allah, ternyata itu satu pun kenikmatan yang dia dapat berupa mata itu tidak cukup menggantikan daripada amalnya 400 tahun. Satu kenikmatan yang Allah berikan berupa mata tidak cukup mengganti amalnya 400 tahun. Bagaimana orang diri satu jasad, ada mata, ada tangan, kepala, kaki, semua masuk dalam surga. Orang mata aja tidak cukup untuk membasmikan semua itu. Nah, maka inilah hadirin, saking besarnya rahmatnya Allah, Allah masukkan seorang hamba itu dengan kasih sayangnya. Nah, maka bagaimana caranya biar mendapatkan kasih sayangnya Allah, yaitu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang berada di bumi, maka orang-orang yang berada di langit akan menyayangi. Yaitu siapa? Para malaikat. Ketika malaikat telah menyayangi seorang hamba, maka di situ Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Maka ketika kasih sayang Allah telah diberikan kepada seorang hamba, disitulah dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya biar mendapatkan kasih sayangnya Allah yaitu sayangilah orang-orang yang berada di bumi. Siapa? Yang paling dekat dengan kita, kaum kerabat kita, keluarga kita. Kalau sudah beristri, istri dan anak kita. Kalau belum, saudara kita, orang tua. Kalau dalam keadaan majelis seperti jamaah ini, maka orang yang berada di sekitar masjid sini, di sekitar kampus ini, inilah kaum kerabat kita yang terdekat. Sayangi mereka, maka malaikat akan menyayangi kita. Maka semuanya insya Allah siap ambil bagian untuk bagaimana takaza semua yang berada di sekitar daerah masjid sini semua bisa bareng-bareng melaksanakan sholat jamaah di masjid, bisa beramal agama sehingga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk darinya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perjalanan Al-Fakir mencari majelis menggugur dosa, majelis ta'lim, muzakarah, iman dan amal soleh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.